Pemirsa, Gubernur Jatim 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa akan mempunyai gawe besar dengan menikahkan putra ketiganya, Yusuf Managali, Jumat besok. Rencananya, Presiden Joko Widodo akan dijadwalkan hadir dan menjadi saksi akad nikah di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Jelang acara pernikahan sang putra ketiga, Gubernur Jawa Timur 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa bersama anak dan keluarga besarnya melakukan ziarah makam dan bagi-bagi sedekah kepada anak yatim duafa. Kegiatan ziarah dan berbagi kepada anak yatim dan duafa menjadi tradisi wajib yang dilakukan setiap kali akan melakukan kegiatan, khususnya momen sakral pernikahan yang akan digelar pada Jumat 20 September besok. Santunan yatim, ada lansia, duafa, kemudian kita ziarah. Karena bapaknya Yusuf ini sudah wafat, jadi ziarah ke makam suami. Dan tentu ziarah ke makam bapak ibu saya, mbah-mbah saya, kebetulan satu kompleks permakaman. Dan kebetulan keluarga dari Makassar sebagian juga sudah datang. Maka tadi adik-adik dari suami saya juga ikut ziarah. Ini bagian dari proses yang kita ingin pamit pada mereka bahwa kita akan punya hajat dan itu menikahkan anggota keluarga kita, Yusuf, tentu menjadi bagian saling menghormati, baik yang hidup maupun yang sudah dipanggil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi proses-proses seperti ini saya rasa menjadi satu kesatuan bagaimana penghormatan kita kepada seluruh anggota keluarga kita. Usai melakukan ziarah di makam Islam Wonocolo, Khofifah dan putranya Yusuf Managali disambut puluhan warga yang turut mendoakan kesuksesan Khofifah di Pilgub Jatim dan kelancaran acara pernikahan sang putra. Rencananya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan hadir sebagai saksi akad nikah pernikahan putra ketiga Khofifah Indar Parawansa yang akan berlangsung di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Ayul Andim, JTV. Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo secara resmi ditunjuk sebagai PLT Wali Kota Pasuruan menggantikan Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf yang diangkat menjadi Menteri Sosial. Penyerahan surat PLT diserahkan langsung oleh PJ Sekda Prof Jatim Bobi Sumiarsono di kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya Kamis siang. PJ Sekda Prof Jatim Bobi Sumiarsono secara resmi menyerahkan surat PLT Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo untuk menggantikan Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf yang ditunjuk menjadi Menteri Sosial. Penyerahan surat PLT ini dilakukan di kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya. PJ Sekda Prof Jatim Bobi Sumiarsono mengatakan untuk mengisi kekosongan jabatan, maka Pemprov menunjuk PLT Wakil Wali Kota Pasuruan. Karena yang bersangkutan mencalonkan kepala daerah, maka jabatan PLT akan berakhir setelah ada PJS yang ditunjuk oleh Pemprov Jatim. Hari ini kami mendapat tugas untuk menyerahkan PLT kepada Pak Wali sebagai PLT Wali Kota, yang ini secara administratif beliau bertanggung jawab untuk melaksanakan roda pemerintahan agar tidak terganggu, termasuk pelayanan publik selama periode sampai dengan ditunjuknya PJS nanti. Karena sesuai dengan peraturan perundangan, pada saat ditunjuk karena beliau akan mencalonkan, maka akan ditunjuk PJS dari pemerintah provinsi. Jadi di jeda waktu ini jangan sampai ada kekosongan dari pemerintah. Prosedur administrasi pemerintahan yang harus dilakukan. Pertama, karena saya juga menjadi bagian penting dari pemerintahan saat ini, tentu menuntaskan program-program yang selama ini sudah kita lakukan. Jadi tidak ada sesuatu hal yang istimewa sebenarnya, karena
namun merencanakan kan sudah dengan baik sistem. Jadi pergantian kemungkinan hari ini karena meskipun menjadi menteri tidak akan merubah proses yang lainnya. Semua sudah terencana. Tinggal memang memastikan bahwa secara pemerintahan itu berjalan dengan baik, layanan publik itu berjalan dengan baik. Apalagi memang waktunya cukup singkat karena saya juga sudah mengajukan proses untuk cuti per tanggal 25 nanti saya sudah cuti sampai tanggal 25 November. Ayul Andim, CTV. Satpol PP Kabupaten Madiun menemukan 3 tower BTS yang beroperasi secara ilegal. Ketiga tower BTS milik salah satu provider jaringan telekomunikasi itu diketahui beroperasi tanpa mengantongi izin dari pemerintah daerah. Inilah salah satu tower jaringan telekomunikasi yang telah beroperasi di Desa Banjarsari, Kecamatan Kabupaten Madiun. Tower Base Transceiver Station atau BTS milik salah satu provider ternama itu diduga menyalahi aturan lantaran belum mengantongi izin dari pemerintah daerah. Tak hanya di Desa Banjarsari, Satpol PP Kabupaten Madiun juga menemukan 3 tower BTS lain yang diduga bodong dan belum mengantongi izin namun sudah beroperasi. 3 tower yang disinyalir bodong itu ada di Desa Morang, Kecamatan Kare, Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun, dan Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan. Pihak Satpol PP juga sudah melayangkan surat klarifikasi ke pemilik tower atau selaku provider pengguna jaringan. Jika selama sepekan ke depan pihak pemilik tower tidak melakukan proses perizinan, maka Satpol PP akan melakukan penyegelan hingga memutus jaringan listrik pada tower tersebut. Jadi kemarin kita ada 3 titik pembangunan tower itu. Yang satu yang bersifat combat, menara combat. Jadi kalau combat itu bukan permanen, jadi sementara sifatnya. Kemudian yang 2 sudah permanen. Ketiganya ini sudah teraliri aliran listrik sehingga patut diduga sudah beroperasional karena untuk tower sendiri itu ya jantungnya dari listrik. Sementara kemarin sudah cek lokasi, kemudian kita memberikan pengertian terhadap pemilik lahan ya, pemilik lahan terutama, kemudian kita mencari informasi keterangan di lokasi baik dari perangkat desa. Sementara kita ketika ada petugas ataupun ada pekerja, ini kita hentikan, kita berikan peringatan, teguran secara lisan dulu. Tower BTS ilegal ini dinilai melanggar Perda Kabupaten Madiun nomor 3 tahun 2013 tentang pembangunan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi di Kabupaten Madiun dan Perda Kabupaten Madiun nomor 15 tahun 2010 retribusi perizinan tertentu. Tova Pradana, CTV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk menerima maskot Pilkada Serentak 2024 si Jalih dari KPU Madiun. Informasinya di segmen Menuju Pendopo, tetaplah di Pojok Pitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat berjuang kepada atlet dan ofisial Jawa Timur yang akan bertanding pada PON 21 tahun 2024 di Aceh, Sumatera Utara. Saya optimis dengan semangat pantang menyerah, kerja keras, dan menjunjung tinggi sportivitas. Prestasi gemilang bisa kita raih bersama. Jatim wani menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki pojok kampung nyoko reka maneh karo berita-berita foto Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV saka pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semoblak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para daya kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gedhe sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada.